Nah, ini saya bolongin di sini ya teman-teman ya. Ini harus rela ya, harus ikhlas ya bolong. Nah, kalau pakai Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Balik lagi di channelnya Bayu Official. Agak lama nih ya nggak upload video ya teman-teman ya. Nah, jadi video kali ini masih ngelanjutin proyeknya si Esi ya, Mio Smile. Hari ini saya mau coba pasang part wajib yang harus ada di motor zaman sekarang ya teman-teman ya. Fungsinya ini sangat banyak manfaatnya ya, terutama kalau lagi di jalan ya, jauh dari tempat berhenti atau tempat persinggahan. Video kali ini saya mau coba pasang ini ya teman-teman ya, USB charger ya. Nah ini jadi USB charger udah fast charging ya teman-teman ya, udah fast charging, dan ini jadi part wajib ya di setiap motor, terutama zaman sekarang yang memang kita kemana-mana harus bawa smartphone ya. Kadang di jalan baterainya lowbat gitu ya, nggak ada tempat ngecas. Nah ini jadi alternatif atau solusi untuk ngecas di motor ya teman-teman. Dan ini udah support fast charging quick charge 3.0. Buat teman-teman yang minat, nanti kalau mau pasang juga ya di motor ya, yang belum ada USB chargernya, nanti link pembeliannya saya cantumin di deskripsi ya teman-teman ya. Ini sekarang saya mau buka ya, untuk di dalamnya kita dapat apa aja ya. Sebenarnya ini udah pernah dipasang ya di Jordan, cuma Jordannya kan udah hilang ya, diambil maling. Nah ini si SC ini belum ada USB chargernya teman-teman, jadi saya mau coba pasang karena saya perlu nih kalau di jalan, kalau baterai habis ya, smartphone baterainya habis bisa ngecas. Nah ini untuk di dalamnya dapatnya ini aja teman-teman ya, unit USB chargernya sama ini nih apa, sekun kabel ya, 2 buah sekun kabel sama USB chargernya. Dan ini udah waterproof, support fast charging ya. Nanti untuk pemasangannya langsung aja ya kita pasang di CSC. Untuk lokasinya tadi saya udah cek ya, jadi memang kalau di area atas itu terlalu mepet ya untuk bagian dalamnya. Kalau misalkan ini ditanam di body ya, ini kan bagian ininya masuk ke dalam ya. Nah itu sebagian besar mepet ya kalau di bagian dalamnya. Nanti kita lihat sama-sama ya untuk area dalamnya. Tadi saya udah putusin untuk pasang di area sebelah mana ya. Terus untuk alatnya yang disiapin selain tadi ini USB charger ya. Nah di sini ada hole saw ya teman-teman. Ini ukurannya 27 mm ya. Tapi kalau teman-teman nggak punya hole saw, ukurannya kurang lebih uang 500 perak ya, koinan ya. Nah ukurannya kurang lebih segini nih, supaya ini nanti diameternya nggak terlalu kebesaran ya. Jadi dipasin aja pakai uang 500 perak. Sama siapin juga kabel ya, panjangnya secukupnya aja ya. Nanti kita ngambil arusnya dari output kunci kontak supaya lebih irit aki ya. Kalau kontak on aja dia baru hidup, kalau kontak off dia ikut off ya. Terus untuk fiturnya sudah ada voltmeternya juga ya, jadi bisa ngukur, ngelihat tegangan aki berapa volt ya. Nanti kalau udah dipasang bisa kelihatan nih voltmeternya ya. Nah ini untuk bagian dalamnya ya teman-teman ya. Ini ada tutupnya juga. Nah gitu ya. Ini bagian yang atas ini voltmeter, di sini ada ampere meternya juga. Pemakaian saat ngecas itu dia menggunakan berapa ampere nanti kelihatan di sini nih, ada indikatornya. Oke, langsung aja kita ke CSI ya untuk lihat area pemasangannya ya. Sama nanti instalasi kabelnya juga saya kasih tahu ya. Oke, sekarang langsung aja ya saya pasang ya teman-teman. Nah jadi tadi udah dicek ya untuk area sini nih. Tadi mau pasang di area atas ya. Nah tadi ini mau pasang di area sini nih. Cuma untuk buka tutup USB chargernya agak susah ya teman-teman ya, agak terlalu ngepres ya. Terus di daerah sini, kalau pasang daerah sini nih, nanti posisi USB chargernya madepnya ke bawah ya, nggak kelihatan. Nah jadi saya putusin untuk pasang di area bawah sini ya. Ini untuk bagian dalamnya nggak ada yang mentok ya teman-teman ya.
Nah tadi kalau pasangnya di sini nih, di atas kunci kontak, dia terlalu ngepres buat buka tutup USB chargernya. Terus kalau pasang di area sini nih, dia nabrak ini nih, kabel-kabel ya, terlalu mepet. Jadi saya putusin buat pasang di area bawah sini nih. Nah di area bawah sini, tepatnya di bagian bawah sini ya. Nah di sini ya teman-teman ya. Ini udah posisi paling aman buat di sisi dalamnya, nggak ada yang mentok ya. Jadi saya putusin pasang di sini. Terus untuk tampilannya juga kelihatan, voltmeternya kelihatan, ampere meternya kelihatan ya, mudah dijangkau juga ya. Oke, sekarang saya proses bolongin dulu ya. Tadi ukurannya hole saw-nya itu pakai 27 mili, kalau nggak punya hole saw pakai uang logam 500 ya. Jadi kalau pakai uang logam 500 tinggal di mal aja nih, begini nih posisinya. Sekarang saya proses bolongin dulu ya. Nah ini saya bolongin di sini ya teman-teman ya. Ini harus rela ya, harus ikhlas ya bolong. Nah, kalau pakai hole saw udah rapi ya, nggak ada hambatan. Tapi ini ukuran 27 ini masih kurang ya teman-teman ya. Nah ini udah saya pasang ya, untuk sekun kabelnya udah saya pasang, agak dibengkokin dikit ya. Jadi nanti pas dipasang posisi kabelnya ke arah sana nih. Ini kan bukanya ke atas ya. Sekarang saya coba masukin dulu ya, muat apa enggak. Nah, ini jadi kalau pakai hole saw 27 itu masih kurang ya. Harusnya 30 kalau nggak salah. Pokoknya sampai ukuran ini ya, uang logam 500 masuk ya. Ini kan belum masuk nih. Nanti kurang-kurangnya dikikir atau di cutter-cutter aja ya teman-teman. Nah jadi kalau lubangnya kurang gede ya, sedikit, di ini aja nih, bantu pakai cutter aja ya teman-teman. Di seset-seset pakai cutter supaya bisa masuk USB chargernya. Ya dikira-kira jangan terlalu gede, tapi bisa masuk gitu ya, pas ya. Nah ini kan pas ya, jadi buat ngedrat juga nih di cover dashboardnya ini ya. Nah ini pas ya. Nah kenapa ini ditaruh di sini, karena di tempat lain untuk sisi dalamnya itu terlalu ngepres ya, untuk bagian USB chargernya, karena dia kan panjang ya. Yang area aman itu ya di sini nih. Udah gitu juga di sini aksesnya gampang, terus mudah dilihat, sama kalau naruh HP-nya lagi dicas bisa di sini ya, bisa di kantong sini, jadi nggak terlalu jauh ya. Terus kalau misalkan pasang holder HP juga di sini masih bisa ya, kabelnya masih kejangkau ya. Nah sekarang saya pasang ininya ya, untuk kabelnya, instalasi kabelnya di sisi dalam. Nah ini kelihatan ya untuk bagian dalamnya. Sekarang pasang ininya nih, apa, murnya ya, biar paten dulu, biar kencang. Ya sama aja sih bolak-balik nih ya. Ya, ini pasangnya dikencengin ya teman-teman ya, supaya di sisi depannya ini nggak bergerak gitu, nggak muter-muter.
Ini nih saya coba ini dulu ya. Nah, itu aman ya. Untuk areanya aman, nggak kena kabel speedometer. Kanan kiri aman ya. Jadi posisi yang paling aman kalau yang saya lihat di sini nih. Nah, sekarang untuk kabel, dia ada ini ya, ada keterangan plus minus ya di USB untuk soketnya. Jangan sampai kebalik teman-teman. Jadi yang area yang bagian atas ini, pin bagian atas ini untuk positif ya. Nah, ini yang atas positif, yang bawah negatif ya. Ini kan yang kabel merah ya, merah sama hitam. Jadi yang hitam yang bawah untuk negatifnya. Terus untuk positifnya yang merah yang atas ya. Nah, ini nanti jalurnya ngikutin ini aja nih, kabel-kabel yang atas nih. Tinggal dirapihin aja ya. Jadi dia menuju ke arah sini nih, ke arah kabel kontak ya. Nah, nanti kita ambil arus dari soket kunci kontak teman-teman. Untuk arus positifnya ngambil dari positif kunci kontak. Setelah kunci kontak on, dia baru dapat arus ya. Kalau di Yamaha itu arus positif setelah kunci kontak itu warna coklat kabelnya. Ntar saya sambungin dulu ya, nanti kalau udah nyambungin nanti saya jelasin ya. Nah, ini untuk arus positifnya ya, ini soket kunci kontak ya teman-teman ya. Nah, ini soket kunci kontak, cabut kabel yang warna coklat ya. Kalau yang warna merah itu arus dari aki langsung, begitu kunci kontak on, dia baru masuk ke kabel warna coklat nih, baru keliling semua kabel motor ya, yang arus positifnya. Nah, jadi kita sambungin untuk kabel positifnya di kabel coklat di soket kunci kontak ya. Ini kalau mau pasang sikring dulu boleh ya teman-teman ya. Cuma saya nggak ada ini yang nggak ada sikring, bisa langsungin aja ya. Tapi kalau mau lebih aman dikasih sikring dulu dari sini, lewatin sikring baru ke sini ya, kabel coklat. Supaya kalau ada short di apa namanya di USB chargernya, nanti yang putus sikringnya dulu. Gak usah gede-gede, 5 ampere juga cukup ya. Nah, ini dililit terus dimasukin lagi ya teman-teman ya. Ini kalau misalkan sempit ya, boleh dipotong dulu kabelnya, boleh terus di jumper ya. Ini kalau diselipin sempit kayak teman-teman ya. Saya kupas aja deh. Terlalu ini ngepres. Ntar saya kupas dulu ya. Jadi ini saya jumper kabel positif dari output kunci kontak warna coklat ya teman-teman ya. Kelihatan ya, ini warna coklat ya. Nah, ini kabel coklat ini arus masuk setelah kunci on ya, kunci kontak on dia baru dapat arus ya. Nah, ini saya jumper kabel positif, ini kenapa saya putus, ini nanti bisa dipakai buat apa aja teman-teman ya. Jadi kalau butuh variasi lain yang butuh arus positif setelah kunci kontak, nanti bisa di jumper juga ke sini ya. Nah, ini kan yang dari ini ya USB chargernya, nanti tinggal disambung aja. Jadi kalau butuh buat variasi lain nanti tinggal nyambung aja di sini nih, di output kunci kontak ya.
Terus untuk negatifnya nih, negatifnya tadi saya coba tempel ke rangka ya, nggak bisa ya. Jadi saya ambil negatif dari kabel ini ya, soket lampu senja ya, soket lampu senja di tameng depan itu, ini soketnya. Cari kabel warna hitam teman-teman. Nah ini kabel warna hitam, terus di jumper juga ya, keluarin kabel. Nah ini juga bisa dipakai juga nanti kalau butuh negatif untuk variasi lain ya. Jadi ini dibikin terus nyambung aja ya sama saya ya. Nah gini ya. Jadi kalau butuh untuk arus positif setelah kunci kontak buat variasi lain, lampu atau semacamnya, nanti bisa ambil dari sini ya teman-teman. Nah ini nanti setelah ini dirapiin lagi ya, di isolasi hitam lagi ya, biar rapi. Tadi ini baru pakai selongsong bakar ya. Nah ini pakai selongsong bakar, biar rapi, nanti dibungkus lagi nih untuk ininya ya, kabelnya ya. Ini saya coba rapiin dulu ya. Oke, ini udah dirapiin ya kabelnya ya. Nah ini udah diisolasi lagi rapi, ditutup. Terus ini sambungannya juga udah ditutup ya, pakai selongsong bakar. Ini positifnya juga. Terus ini soketnya udah disambungin ya teman-teman ya. Sekarang kita lihat untuk USB chargernya ya. Tinggal dirapiin aja nih kabelnya. Nah ini untuk posisinya di sini ya teman-teman ya. Tuh. Sekarang kita kontak on ya. Nah dia nyala ya, warna merah ya. Saya beli yang warna merah. Jadi ada warna merah, biru, sama hijau. Nah ini untuk voltase akinya di 12,8 ya, berarti sehat akinya ya teman-teman. Terus di bawahnya ini ampere meternya untuk penggunaan charging pada saat dipakai, dia berapa ampere itu nanti kelihatan ya di sini ya. Terus kalau posisi motor nyala ya coba ya. Nah dia ini apa namanya, kalau di posisi motor nyala dia di 12,9 volt ya. Nah dia naik ke 13 volt ya. Kalau di terus, nah dia kalau voltasenya naik terus pada saat mesin nyala ya di bawah jalan, berarti pengisiannya sehat teman-teman, kiproknya sehat. Nah sekarang saya mau coba untuk charging HP ya, dia quick chargernya berfungsi apa enggak ya. Oke, ini saya mau coba untuk fast chargingnya ya. Untuk fast charging kabelnya harus support fast charging ya. Kalau bawaan dari HP biasanya support fast charging nih. Kalau beli yang variasi harus yang support fast charging ya. Sekarang saya mau coba ya untuk nah ini kabelnya ya teman-teman ya. Saya coba langsung ya. Ini nggak kelihatan ya, gelap ya. Ntar saya matiin dulu ininya apa. Nah, ini coba dites lagi ya. Nah dia ada keterangan isi daya cepat ya teman-teman ya. Yang buram sih ya. Kalau dia di sini keterangannya isi daya cepat, berarti fast chargingnya berfungsi ya. Nah ini keterangannya tuh isi daya cepat, berarti fast chargingnya berfungsi ya teman-teman ya. Terus kalau posisi motor nyala ya, posisi motor nyala juga berfungsi ya fast chargingnya. Jadi udah dipastikan USB charger ini fast charging quick charge 3.0 ya teman-teman. Buat yang minat nanti link pembeliannya saya cantumin di deskripsi ya. Oke, mungkin sekian dulu ya video kali ini pasang USB charger di motor Mio Smile ya. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.